Hai guys, and still with me, Yogi Subianto, dan kali ini gue akan mencoba untuk membahas salah satu kasus yang mana hingga 70 tahun lamanya dan terungkap bahwasannya pelaku tersebut tidak bersalah. So, seperti apa kasus pada hari ini? Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's talk about it, guys. George Steiny Jr. lahir pada tanggal 21 Oktober 1929 di Alcolu, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Alcolu adalah kota penggilingan kecil kelas pekerja, tempat lingkungan kulit putih dan kulit hitam yang mana mereka ini dipisahkan oleh rel kereta api. Kota ini merupakan ciri khas kota-kota kecil di selatan pada saat itu dan mengingat sekolah dan gereja yang terpisah antara penduduk kulit putih dan juga kulit hitam. Interaksi di antara mereka menjadi sangat terbatas. Dan George adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan ayahnya George Steiny Sr. bekerja sebagai pemotong kayu, sedangkan ibunya Amy Steiny merawat anak-anaknya di rumah. Keluarga Steiny tinggal dalam kondisi ekonomi yang sulit dan sering kali dihadapkan pada kendala rasial atau yang mana terjadi pada saat itu kasus rasisme yang sangat amat kuat. Dan keseharian George seperti anak-anak pada umumnya bermain dengan saudara-saudaranya dan juga berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Kondisi keluarga yang penuh dengan kekurangan dan iklim sosial yang didominasi oleh ketidaksetaraan rasial mungkin telah mempengaruhi pengalaman sehari-harinya. Karena pada saat itu keluarga George di wilayah tersebut menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, terutama keluarga yang berasal dari kalangan pekerja yang berpenghasilan sangat amat rendah. Ayahnya George berupaya mencari nafkah untuk mendukung keluarganya dalam mengatasi kesulitan finansial. Dan selain itu, di tengah iklim sosial yang didominasi oleh ketidaksetaraan rasial ini, keluarganya mungkin juga mengalami tekanan dan kesulitan ekstra yang terkait dengan kondisi sosial pada masa itu. Pada tanggal 23 Maret 1944, dua anak perempuan yang bernama Betty Juni Banniger dan Mary Emma James ditemukan tewas di dekat rumahnya George. Betty Juni Banniger yang berumur 11 tahun dan Mary Emma James yang berumur 7 tahun. Betty dan Mary terakhir kali terlihat sedang mengendarai sepeda untuk mencari bunga. Ketika Betty dan Mary bertemu dengan George, kedua perempuan ini bertanya pada George, "Apakah kamu tahu tempat di mana adanya bunga yang bernama Maypops?" dan yang mana sebuah nama lokal untuk bunga passion di lingkungannya si George itu. Dan pada tanggal 23 Maret 1944, setelah kedua anak perempuan itu bertemu dengan George, Betty dan Mary tidak lagi pulang dan pada akhirnya jenazah kedua anak perempuan tersebut ditemukan pada pagi hari di air yang berlumpur atau bisa dikatakan selokan, dan keduanya didapati memiliki luka pada bagian wajah dan juga kepala. Hi there. Ask him if he's seen any maypops. Have you seen any maypops? Maypops? Yeah, like the flower. They're purple. I ain't seen no purple flowers around here. Ask him if he knows where we can find some. Do you know where we can find some at? No, I don't. We can go down by the railroad tracks. There's always some wildflowers there. Bye. Bye. Pada saat ditemukan jasad kedua anak perempuan itu diduga dipukuli dengan benda yang berupa potongan logam tumpul atau paku kereta api, dan diduga Betty dan Mary keduanya berakhir dengan benda tumpul yang parah dan mengakibatkan penetrasi tengkorak kedua gadis tersebut. Dan menurut laporan pemeriksa medis, luka-luka yang dialami oleh Betty dan Mary ditimbulkan oleh alat tumpul yang berkepala bulat atau seukuran palu. Pada tanggal 24 Maret 1944, sheriff mengumumkan penangkapan George dan Steiny dan menyatakan bahwa anak laki-laki tersebut telah dipaksa mengaku dan membawa sepotong besi yang tersembunyi. Here you go. Let's see here.
Betty June Benniger, age 11. Mary Emma Thames, age 8. The last time anyone saw them alive was yesterday morning. Except for you, George. Penyelidikan cepat menunjukkan bahwa George Stinney Jr., seorang anak berusia 14 tahun yang tinggal dekat pada tempat kejadian, menjadi tersangka. Stinney diinterogasi tanpa kehadiran pengacara atau saksi, dan bahkan catatan interogasinya pun tidak ada. Dan persidangan yang menyusul hanya berlangsung selama beberapa jam dan bukti yang diajukan juga terbatas. Bahkan dalam kasus ini juga tanpa adanya bukti forensik yang kuat, dan pada akhirnya Stinney divonis hukuman mati dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam proses hukum yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang memadai menjadi sorotan utama dalam kasus ini, dan keadilan yang dijalankan saat itu juga dipertanyakan. Setelah penangkapan Stinney, ayahnya dipecat di pekerjaannya di penggergaji kayu setempat, dan keluarga Stinney harus segera mengosongkan perumahan perusahaan mereka. Keluarga mengkhawatirkan keselamatan Stinney. Orang tua Stinney tidak menemui lagi sebelum persidangan. Dia tidak mendapatkan dukungan selama 81 hari kurungan dan persidangan. Dia ditahan di penjara di Columbia, 80 mil atau 80 km dari Al-Kholu karena resiko hukuman mati tanpa pengadilan. Stinney diinterogasi sendirian tanpa orang tua atau pengacaranya. Meskipun amandemen ke-6 menjamin penasihat hukum, hal ini tidak secara rutin dipatuhi sampai Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan pada tahun 1963 pada Gideon 5. Pada 16 Juni 1944 pukul 7.30 ia dipersiapkan untuk dieksekusi dengan kursi listrik menggunakan sebuah buku sebagai booster seat karena Stinney terlalu kecil untuk kursi tersebut. Dan dia kemudian ditahan dengan lengan, kaki, dan tubuhnya di kursi itu. Seorang petugas bertanya pada George apakah dia punya kata-kata terakhir yang ingin dia ucapkan sebelum eksekusi dilakukan. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ya Tuhan." Dan pada akhirnya Algojo menarik tali dan kursi dan memasangkannya ke mulutnya George yang menyebabkan dia menangis. Tanpa rasa renggang, Algojo memasukkan masker pada wajah George yang tidak pas dan membuatnya terus menangis. Dan ketika aliran listrik yang dimatikan telah tertutup topengnya dan terlepas, dan pada akhirnya memperlihatkan air mata yang mengalir di wajahnya Stinney. Dan setelah dari itu semua, George dimakamkan di kuburan yang tak bertanda di Crowley. Sejarawan yang bernama George Pearson mulai mempelajari kasus ini. Ia juga menemui mantan teman satu selnya Stinney, Wilford Hunter. Hunter mengatakan bahwa Stinney membantah tuduhan yang dituduh kepadanya. Yang mana George pernah mengatakan pada Hunter, "Mengapa mereka membunuh saya untuk sesuatu yang tidak saya lakukan?" Dan pada tahun 2009, Matt Barger, seorang pengacara, berencana untuk mengajukan laporan ini dari anggota keluarga Stinney. Keluarga Stinney akhirnya berani bersuara dan mengatakan bahwasannya pengakuan Stinney karena dipaksa. Raffer yang bersama saat kejadian melihat bahwa gadis tersebut sedang menaiki sepeda di dekat rel kereta api yang mana dekat rumahnya. Selama ini mereka berdiam karena mereka ketakutan. Dan pada akhirnya pada 17 Desember 2014, setelah 70 tahun kematian Stinney, dinyatakan Stinney tidak bersalah. So, dari kasus George, yang gue ketahui adalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang matinya kedua anak perempuan berkulit putih pada saat itu. Dan jujur, apa yang ada di dalam kepala orang-orang kulit putih tersebut dan menghakimi dengan begitu tanpa adanya bukti dan hasil forensik yang kuat.
Dan bahkan kesimpulannya adalah George dihukum mati dengan cara duduk di kursi listrik karena George berkulit hitam. Dan bahkan beberapa informasi yang gue dapatkan adalah kenapa George menjadi tersangka pembunuh terhadap kedua gadis tersebut lantaran polisi yang berkulit putih atau orang-orang yang berkulit putih ini merasa orang-orang yang berkulit hitam ingin membalaskan dendamnya dan rasa sakit hatinya karena perbedaan antara kulit hitam dan juga putih. Dan bahkan juga orang-orang yang berkulit hitam mempunyai kehidupan yang kurang beradab dari orang-orang yang berkulit putih. Dan mungkin dari kalian bisa menambahkan pendapat atau informasi lebih lengkapnya tentang kasus ini di kolom komentar. And don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Subianto. Bye-bye.